Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Partey menjadi pemain penting dan duet Saka Smith Rowe hancurkan Brentford. Kemenangan 2-1 Arsenal atas Brentford dalam duel pekan ke-26 Premier League 2021-2022 Emirates Stadium Sabtu menyisakan sejumlah pelajaran menarik. Pertandingan ini kembali jadi panggung untuk dua pemain muda terbaik Arsenal, Bukayo Saka dan Emil Smith Rowe. Keduanya mencetak gol yang jadi penentu kemenangan. Sama-sama berasal dari lulusan Hull End, Smith Rowe mencetak gol pertama di awal babak kedua yang mengubah arah pertandingan. Saka menggandakannya untuk mengakhiri perlawanan Brentford yang saat itu mulai merepotkan. Laga ini memang jadi panggung untuk Smith Rowe dan Saka. Namun di sisi yang tidak terlihat ada Thomas Partey yang bekerja keras habis-habisan. Partey mengisi lini tengah dengan sangat baik. Dia memotong aliran serangan Brentford, merebut bola, lalu mengirimnya ke depan untuk membangun serangan cepat. Partey tampak tidak kenal lelah. Dia selalu bergerak menutup ruang umpan atau ruang gerak pemain Brentford. Dengan performa sebaik ini, Partey akan jadi salah satu penentu Arsenal mencapai target musim ini. Sayangnya, apiknya para pemain di lini tengah dan belakang tidak diimbangi oleh lini depan mereka. Lacazette mendapatkan cukup banyak peluang matang. Sayangnya, eksekusi Lacazette tidak maksimal. Finishingnya kurang. Jika Arsenal ingin mengamankan 4 besar musim ini, mereka akan sangat membutuhkan versi terbaik Lacazette. Arteta harus mencari cara untuk memaksimalkan potensi striker Prancis itu. Kapten masa depan Arsenal, Martin Odegaard. Arsenal kesulitan mencari sosok kapten yang ideal beberapa musim terakhir. Namun di masa depan, Martin Odegaard diprediksi akan menjadi kapten dan pemain yang mumpuni untuk skuad The Gunners. Mikel Arteta tidak begitu risau dengan siapa yang akan menjadi kapten Arsenal. Lacazette mungkin akan pindah karena belum menaikkan kontrak baru. Arteta pun siap mengorbitkan Odegaard sebagai kapten di masa depan. Odegaard punya segala kualitas untuk menjadi kapten, tentu saja. Saya telah berbicara dengan pelatih timnas Norwegia dan mereka sangat memujinya. Ucap Arteta dikutip dari Express. Odegaard berjalan melewati koridor dan semua orang menyukainya. Dia pria yang baik, rendah hati, dan dia memimpin secara alami. Itu sangat wajar baginya dan kesempatan itu akan datang. Kami memiliki periode di mana kami dapat mengevaluasi apa yang bisa dibawa Odegaard ke klub. Kami tidak ragu, langkah klub untuk bisa mendapatkan jasa Odegaard itu brilian, tegas Arteta. Jack Wilshere akhiri masa pengangguran, gabung klub Denmark. Mantan gelandang Arsenal, Jack Wilshere resmi bergabung dengan klub Denmark AGF Aarhus dengan status bebas transfer hingga akhir musim. Manajer olahraga Aarhus mengatakan dalam sebuah pernyataan, Jack tidak memerlukan presentasi lebih lanjut dan ia telah menunjukkan nilainya di klub dan tim nasional selama 10 tahun terakhir. Jadi ketika ada kesempatan untuk membawanya ke sini ke Aarhus, kami tidak ragu bahwa kami ingin mengejarnya. Reputasinya sebagai wonderkid Arsenal tidak terjaga dengan baik karena kiprahnya di Emirates Stadium tidak mulus gara-gara masalah cedera yang kerap menerpa Wilshere. Bahkan pada Agustus lalu, Wilshere sempat menghebohkan dengan curhatannya soal kesulitannya mendapatkan klub baru. Sembari mengaku ia tidak mengerti mengapa tak ada tim yang berusaha merekrutnya. Hari ini saya berlari memutari trek atletik dan kesulitan membayangkan saya akan berada di titik ini dalam karir saya, ujar Wilshere kepada The Athletic perihal situasinya. Anak-anak saya sudah di usia yang bisa mengerti, apalagi Archie yang sudah 9 tahun. Ia bahkan mengobrol dengan saya bagaimana dengan MLS atau mengapa ayah tak bermain di La Liga dan sulit untuk menjelaskan kepadanya. Ia akan bertanya, kok bisa tak ada klub yang menginginkan ayah? Entah. Tapi bagaimana saya menjelaskan itu kepadanya? Saya menjawab, tidak ada yang menginginkan saya, pungkas Wilshere. Arsenal siapkan dana 107,8 juta pounds untuk duo Napoli. Menurut Mirror, perwakilan Arsenal telah bertemu dengan agen Fabian Ruiz untuk merasakan tuntutan pemain Spanyol itu setelah gelandang itu menolak kontrak baru dengan Napoli.
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2023, musim panas ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk mendapatkan nilai maksimal dari sang pemain jika dia memutuskan untuk pindah. Menurut Transfermarkt, Ruiz dibanderol 49,5 juta pound sterling. Namun Arsenal akan berharap situasi kontraknya memungkinkan mereka untuk menegosiasikan biaya yang lebih rendah. Dengan kaki kiri, ia akan langsung memainkan peran yang diduduki Saka dalam sistem 4-3-3 baru Mikel Arteta yang membuat Martin Odegaard dan gelandang Swiss bermain bersama di lini tengah dua di depan Thomas Partey. Bedanya, Fabian akan membawa jauh lebih banyak pada pemain menyerang Arsenal. Secara defensif, meskipun mungkin tidak sebagus Saka, namun Arsenal dapat melanjutkan eksploitasi mereka di Napoli dan memecahkan masalah mencolok mereka dengan mengatur kesepakatan ganda dengan Victor Osimhen. Napoli dilaporkan terbuka untuk membiarkan pemain depan Nigeria itu pergi dengan harga 70 juta euro. Menurut Gazzetta dello Sport melalui Football Italia, Osimhen jelas akan menawarkan banyak ancaman gol dan dengan kecepatannya, ia diharapkan mampu menjadi striker house goal di Premier League. Meski dengan kedua kesepakatan tersebut, partisipasi Arsenal di Liga Champions pasti akan memainkan peran besar dalam kemungkinan kesepakatan. Oleh karena itu, The Gunners setidaknya harus menyamai penawaran ini. Jika mereka terbukti sukses, pindah dari Saka dan Lacazette ke Fabian Ruiz dan Osimhen akan mewakili pencapaian dalam menaikkan level skuad menjelang musim 2022-2023. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy The Gunners. Bye-bye.